Sama Waalaikumsalam. kan ngomongin kakak tingkatnya Safira. Sial. Damn. Kenapa tuh? Kemarin, Yang mana nih? hmm? Yang mana? Kakak tingkat yang mana? Oh, banyak mana? Banyak. Ada siapa aja coba sebutkan? 5. Tunggu, kakak tingkat ini berarti skalanya satu fakultas? Atau... Satu fakultas. Oh, fakultas siapa aja ya? Nggak tahu. Jadi pejabat publik Ini, atau eh terkenal lah. Bambang. Pamungkas. Bambang yang aduh, sih, udahlah skip aja. Lupa namanya. Ada satu yang nggak mungkin lupa mana. Ada satu ya, kamu mungkin Siapa lupa. itu? Itu loh, nama babut satu ya dia kemarin. Lupa. Satu, satu, satu. Duanya dari Bambang Rekun soalnya. Oh iya, Dharma Pongrekun. Aing pendukung Dharma Pongrekun. Pipi monyet. Jadi mau di sempat rame nih view kemarin. Iya, Bang, di rumah dari Ridwan Kamil nih digeledah oleh oleh penyidik KPK. KPK. Iya. Gimana nih tanggapan mana view sebagai adik tingkatnya view? Tapi Aing mau nanya dulu sebetulnya. Berdasarkan pengalaman mana selama ini ya, apakah kalau digeledah itu sudah pasti terlibat? Tidak, tapi besar kemungkinannya akan diundang atau diminta klarifikasi sama KPK ke gedung KPK. Minimal jadi saksi ya. Tuh, soalnya kan penggeledahan tuh mengumpulkan alat barang bukti kan Hmm. biasanya. Kan. Dan kenapa bisa sampai ada di rumah si Eta gitu kan? Kalau Iya, dia berarti dia seenggaknya punya andil gitu kali ya. betul. Seenggaknya katanya kan ada saksi. Ini pernyataan dari KPK ya, katanya tuh ada saksi yang mengatakan atau mengarah kepada beliau, makanya rumahnya digeledah waktu itu. Nah gitu. Dan nggak tahu nggak duduk perkaranya soal apa? BJB apa sih iklan? Dari Ya iklan? betul. Next, 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 next. Nah, Pengadaan iklan. jadi BJB ini kan bank BUMD. BUMD. Jadi punya Jabar Banten kan, yang mana sahamnya 100% ya kalau nggak salah ya. 100% punya provinsi kan, Pemprov kan, gitu. Jadi memang pengadaan iklan ini katanya di markup harganya tuh. Iklan apa? Aing kurang paham ya. Jadi soalnya sebenarnya ini tuh yang bakal Aing bahas kalau kita bahas itu lebih ke berita awalan. Soalnya memang ini masih awal banget, baru-baru kemarin banget digeledah dan memang cukup ramai kayak ini orang kan sebenarnya apa ya sepak terjang politiknya termasuk aman-aman aja kan. Aing jarang nyenggol orang juga selalu berada di kubu yang tidak Menang yang bermasalah. Iya, kubu menang. mayoritas Kubu lah. mayoritas. Ya kita asumsikan aman aja kan kali itu politisnya itu terus tiba-tiba digeledah kayak apa nih gitu ya apa nih padahal kemarin ngebantuin debat sebagai dewan pakar gitu gitu kan. Nah ternyata pengadaan itu adalah dari markup pengadaan apa iklan. Nah, yang kurang paham katanya sih ada iklan digital juga gitu-gitu kan. Soalnya kan BJB jarang di televisi kan. Kebanyakan emang di platform-platform digital kayak gitu buat iklan-iklan itu. Dan next kerugiannya tuh mencapai miliaran rupiah berdasarkan dari humas atau juru bicara KPK. Tapi ini Aing kemarin penulis review dari Tempo. Jadi sebenarnya ini Tempo ini udah mengendus hampir setahun yang lalu. Jadi itu jadi semenjak 22 September 2024 kayak gitu. Nah, Tempo ini sudah mencium lah ada dugaan korupsi dana iklan. Dan di antara mereka adalah ada petinggi Bank BJB dan juga ada pihak swasta yang diduga ini berkomplot untuk mengelumkan anggaran dana. Iya. Dan kerugian negara di dalam kasus BJB terbuat dalam laporan hasil pemeriksaan 6 Maret 2024. Lalalalalalala, ini anggaran iklannya itu mencapai 801 miliar buat iklan top. Iklan di mana ya anjing 800 miliar anjing? Aing nggak tahu lah kan. Bayar KOL kali. Aing kurang paham juga. Kalau iklan digital ya. Iya, gitu. Terus alokasi belanjanya tuh jadi cuma 341 miliar. Tapi kan tetap gede ya buat iklan doang, Aing. Dan Tapi markupnya lebih gede lagi juga. wow, wow, wow. Kan 3 kali lipatnya nggak sih itu? Maksud Aing tuh kayak sekarang Persib masih pakai Bank BJB nggak sih sponsornya? Aing lupa. Aing lupa juga. Dan menurut Aing kalau misalnya dulu tuh masih pakai Bank BJB waktu juara 2014 tuh Aing ingat. Coba coba sekarang lihat jersey Persib, jersey Persib.
di official channelnya atau langsung dari sini? Ya, Google aja jersey Persib 2024 boleh. Oh, udah nggak ada, udah Tadi Indofood. gimana? Oh, di 2014. ini banget deh. Coba 2014. 2014. Tuh. Oh, betul. JP. Betul, betul. Enggak. Oh, Sebenarnya, ya. sebenarnya kalau misalnya mengiklan di Persib, menurut Aing cukup apresiasi lah kalau dari Aing sebagai kita stand up. Soalnya kan menghidupkan sepak bola Jawa Barat juga Ya. kan. Kayak gitu. Jadi itu Aing nggak nemu sekarang di mana Modalnya masih Firman Utina. Firman Utina, Korsal, si Korsal. Kok usah. Ya maksud Aing nggak nemu. Bahkan mana jarang nemu masih iklan Bank BJB dari mana coba. Lumayan, Ya, lumayan. Cuman yang Aing cukup sering ketemu tuh dia, pertama, kalau mau dies Natalis. Kalau mau ulang tahun tuh dia suka pakai umbul-umbul banyak banget itu. Kedua, suka jadi sponsor kayak festival musik gitu loh. Mana tau gak sih kayak playlist gitu kan. DG by Bank BJB gitu loh si stage-nya tuh. Ya, ya. Dua itu doang sih kayaknya yang Aing notice, sisanya tuh kayak, oh ini, satu lagi, Poli. Dia investment di grup iya Polinya iya iya lumayan. iya iya. Both yang putra dan yang putri ya. Cuma meskipun memang tidak prestasinya nggak yang kayak bagus-bagus amat, Nggak kayak Lavani Lavani. nggak kayak Lavani, nggak kayak Lavani lagi bener. Tapi Ya berkontribusi terhadap atau olahraga lah iya bisa. olahraga dan apa namanya? Seingat Aing kan hampir selalu kalau liga nggak pernah kayak yang Liga 2 ada Liga 2-nya nggak sih Kak? Aing nggak tahu juga sih. Apalagi tapi kayak selalu dia selalu nantang di Proliga lah. Aing kan seenggaknya terlihat lah gitu intinya dan menurut Aing ada dampaknya juga gitu. Kan bener kan kalau untuk level iklannya ke sana Iya. gitu. Jadi, miliaran rupiah kalau menurut Aing. Tapi gimana ya Aing tuh karena cukup sering lihat berita korupsi negara yang satu Jadi udah kayak udah standar-standarnya udah bukan miliar, udah T, tadi udah tuh Q. Fani ngomong kayak miliaran rupiah tuh Aing kayak oh ini enggak tetean itu bendi. Daerah, skopnya mungkin daerah. Dan menurut Aing ya, Ternyata miliaran juga sering ya miliaran juga 800 anjir. wah, Kurang dikit doang wah, dan buat kete. remeh juga gitu loh. Mainnya tuh kayak iklan, gak bukan markup kayak kualitasnya gitu kayak misalnya kualitas yang harusnya 88 ya aku Ah, 90 kayak tapi gitu. kalau Bang apa yang bisa digituin memang. Aing nggak paham juga sih. Iya. Tapi memang ini mungkin yang Tapi menurut Aing iklan tuh remeh nggak sih harusnya? tapi justru karena remeh mungkin jadinya paling mudah diakalin. Bisa jadi. Tapi ya nggak segelembung itu juga kali. Ah, ini ya yang mana apa? Seven Deadly Sins Greed. Ah, iya. Jadi emang puas kita. Tuh. Kita lanjut aja. Ini. Oh, sudah ada tersangka. Ini semua orang BCB. Nah, belum diiniin. Jadi kata KPK ini nanti konferensi itu antara tanggal 13 atau 14 yang besok atau lusa. Iya. Tapi katanya udah ada 5 yang udah ditetapkan. Tapi kami masih belum bisa mengungkapkan identitasnya. Tapi Aing kemarin baca di Ermol, tuh katanya tuh sudah ada. Jadi 2 dari pihak pejabat negara dan 3 dari pihak swasta katanya. Kemungkinan besar ya. Ya. Gitu. Jadi nggak cuma dari negara doang kayak gitu. Next lagi. Nah, ini kayak tadi Aing bilang tadi kan, tadi gadahnya ada kemungkinan Ridwan Kamil ini bakal dipanggil, tapi kemungkinan besar katanya bakal dipanggil sebagai saksi. Iya, contohnya kayak kemarin Anies yang Formula E, terus Ahok juga tuh sempat dipanggil kan, baik nggak semua. Ini kan asas praduga tak bersalah ya Iya, sebenarnya Aing ya. Ya, Ridwan Kamil punya hak juga untuk memberikan klarifikasi lah sebenarnya bahwa dia betul. tidak terlibat atau apa, bisa menjelaskan bagaimana dana itu bisa menggelembung. Sebenarnya kan mungkin itu BTW korupsinya range waktunya dari 2021 sampai 2023 yang mana akhir-akhir Ridwan Iya, Kamil iya. berkuasa Iya. 2022 kan ya kayak gitu dan tadi yang baru banget baca baru update banget katanya tuh di penggeledahan tuh KPK sudah mengamankan katanya Apa? beberapa dokumen dan alat bukti lainnya jadi emang masih general banget sih menurut Aing harus nunggu konferensi pers nih kemungkinan di situ konferensi pers KPK ini sepengalaman Aing ya liputan KPK tuh biasanya langsung diumumin nama tersangkanya Ah, ya yang ada belakang ada udah pakai belakang rompi. ya betul jadi kayak biasanya duduk perkaranya apa kayak gitu-gitu langsung next ada visi juga nih Phil, ternyata Iya, Aing denger ini kemarin. iya jadi pada tanggal 4 Maretnya nih Cidirut BJB ini malah mundur yang mana semakin mencurigakan Curiga kan? iya gitu apalagi ada
desas-desus ini dua pejabat negara nih yang Ya. terlibat gitu. Dan emang Aing nggak terlalu kenal juga nih di Rut BJB ini dia kayak gimana sih pas terjangnya dan emang nggak kedengeran juga kan. Terus Aing di tengah kasus korupsi yang BJB ini terus dia tiba-tiba mengundurkan diri. Bahkan sebelum ramai Ridwan Kamil. Sebenarnya udah ramai dari tahun lalu. Cuman kan yang bikin blow up-nya nama Ridwan Kamil ini, Mas. Dan kayak beritanya tuh kan selalu kayak digeledah oleh KPK itu kan kayak terdengar sangat Ya, kayak bombastis dan bombastis, wadir, door, iya, wadir. heeh. Jadi kan orang-orang kayak Kang Emil, oh, ya. iya. Tidak. Bagaimana nasib? Gitu. Hmm. Gitu. Dan ini responnya lanjut. Ini responnya. Apa katanya? Aduh, langsung naik coba. Ini dia bikin pernyataan resmi dari secari kertas. Ini loh dari secari kertas. Ini literally ya, dia buka Microsoft Word atau apapun kalau MacBook Aing nggak tahu namanya apa. Kemudian langsung ketik, bahkan fontnya tuh gak diganti ini Arial anjir. Space-nya juga nggak di ini, nggak 34. Dia cuma justified doang, nggak left align. Oh iya. Kayak ini nih, apa namanya? Tim KPK ini nggak Kap. kasih Oh, ayo tahu. Phil. Revisi, revisi, revisi. Bahwa benar. Dia Katanya. tinggal di rumahnya apa gimana? Enggak, jadi kayak tak ada kayak ajudannya gitu atau apa gitu yang statement Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamilnya emang tidak hadir secara langsung, cuma dia ngasih statement tertulis gitu. Ini lucu aja menurut Aing kayak. Oke, baiklah. Tuh, Padahal menurut Aing bakal bukan lebih profesional mungkin ya, lebih elok kalau tulis tangan sekalian. ya lebih Ya nggak lebih sih? lebih antik ya. Lebih antik, lebih personalized gitu Tapi loh. menurut Aing, tiap pejabat publik itu rata-rata punya ses free-nya kan. Hmm, Ses free idealnya latar belakangnya bukan dari yang lain-lain. Sekretaris latar belakangnya sengaja mengerti administratif betul, dan paham EYD dan tata cara betul. persuratan. Masa kelas Ridwan Kamil aing meskipun sekarang nganggur ya tidak menjabat apa-apa nggak punya sesri maksudnya dia kan punya punya perusahaan juga banyak kan Iya. masa nggak punya sekretaris pribadi atau kayak bikinin surat dong gini 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 harusnya udah paham lah kayak gitu udah Itu menurut Aing sesuatu yang sudah mulai ditinggalkan juga tahu kayak sekarang namanya Puebi bukan EYD. ya pasti Kayak Puebi terus apa sih namanya kalimat baku, kalimat tidak baku. ya Itu tuh kayak menurut Aing sudah mulai ditinggalkan juga maksud maksud aing oke paham mana mau lebih ngefluent cuman ini kan konteksnya mana mantan atau bekas kepala daerah sebenarnya lebih dan sudah formal aja hitungannya masih figur publik lah. betul figur publik juga kayak gitu Dan lain tuh kadang suka miris kalau misalkan ngelihat oke lah, kayak kalau ini tuh apa ya? Enggak, bukan. Kalau case yang main ceritain ini mungkin lebih bisa dimaklumi karena bukan dari kalangan profesional, tapi kayak eh influencer atau kayak YouTuber, TikToker gitu tuh kayak misalkan apa ya dia eh, tipikal tuh biasanya mana Snapgram, SS latar belakangnya itu terus menulis panjang bisa ya kayak aing gak akan baca itu buat aing for you. atau aing pernah kayak apa ya menonton suatu cuplikan kontennya Ria Ricis. Hmm, Pokoknya ya gitulah kue-kue kayak misalkan di kalau misalkan bisa yang imbuhan tuh kan harusnya dia nyatu kan misalkan ya kayak dimakan kan harusnya nyatu ya dimakan jadi makannya kayak tepat kali ya tepat namanya makan nah tapi ini out dikit tapi kayak Aing lebih sedih lagi tuh pernah melihat kesalahan serupa hmm. di stasiun TV berita Wah, kayak Aing tuh kadang suka kayak Aing tuh bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dari itu. setahu aing ya sebagai yang pernah bekerja di stasiun TV berita stasiun TV berita tuh ada namanya news sticker tuh dia yang kerjanya nulis berita kayak running text di bawah Heeh. kadang nulis CG juga tuh yang ada berita-berita gitu dan biasanya buat yang kayak Kompas ID atau majalah Tempo itu ada namanya penyelaras bahasa dia Iya tuh. iya Aing pernah Aing suka melihat di kreditnya. Iya ada penyelaras bahasa tuh misalnya kalau misalnya naskah ataupun teks yang udah dibikin oleh para reporter-reporter atau jurnalis-jurnalis lainnya tuh biasanya diperbaiki lagi kata-katanya tuh dibagusin lagi lah pokoknya tuh kadang ada beberapa yang Berarti harusnya kan itu tuh sudah lolos QC QC betul dan masih itu kadang Aing suka kayak dan keluarga itu orang rumah Aing tuh biasa Aing sama ayah Aing sih yang suka kayak otomatis mengoreksi gitu loh kayak dan itu tuh occasions yang tidak jarang gitu loh kayak both oral gitu ya maksudnya ketika mereka menyampaikan
statement secara verbal maupun lisan maupun tulisan gitu kayak sedih aja sih orang-orang sudah meninggalkan gue. Oke, Lanjut anyway. ini. KPK juga udah ngasih statement dan emang benar penyebab Ridwan Kamil digeledah dan tadi udah sempat aing spill juga kan ada saksi yang bilang bahwa ya ada keterlibatan lah Ah, makanya kayak diperiksa untuk menambah keyakinan dan untuk kemungkinan kayak tadi lagi bakal dipanggil dia next ini nih Aing mendengar eh, klip beliau ketika diwawancara oh ya kemarin di TV ya. ya Katanya kan kalau misalkan apa namanya itu kan terjadi ketika dia belum menjabat, jadi dia tidak bisa berkomentar. Nah, kalau misalkan apa namanya terkait kasusnya sendiri, silakan tanya KPK gitu-gitu kan ya. dia mau ya normatif lah dia menghormati aku bakal kooperatif gitu-gitu kan tapi ya udah maksudnya kan ini beliau nih kayaknya menurut aing ya terasa punya tendensi lurus sama kayak nyikat masjid nyikat kebijakan-kebijakan lain ya kan tapi menurut aing lagi-lagi nih orang masih mainnya bagus juga nih menurut aing Iya, tapi flownya jadinya tuh nggak tahu sih, Aing tuh masih tetap basah dan gelisah karena Aing merasa dia tuh orientasinya pasti gitu kantor ya gitu, ya gini. nangis Angin, ini kemana ini hutan? Siapa ini yang berizin? ada lagi view respon selanjutnya ah Aing, itu udah set up punchline aing tuh di sini kalau mau mana Aing tahu siapa. Aing juga melihat berita dia di doorstep kayak ibu Aing tuh kayak ini orang kenapa sih masih ditanya-tanya mulu kayak padahal nggak ada kaitannya gitu loh maksudnya gimana ya kalau KDR masih oke lah berarti itu suksesornya dia gitu kan sebagai gubernur Jawa Barat lah dia urusannya apa anjir tapi kenapa ya kenapa ini yang selalu aing cermati setiap baca berita kenapa pejabat dapat dengar berita kaget mulu cerna dulu seenggaknya kayak ya kami gini kenapa kaget ya saya juga kaget ya bapak kaget mulu aja ngeliat dari kemarin tapi Aing bilang gini apa YNT oh iya PKS YNTKTS ya udah tahu oh. ya ini ada statement juga nih yang ternyata nih mana nih mana mana tolong bacakan nih ya nih statementnya Jokowi nih Ya, semua proses hukum harus kita hormati. Ya kan saya tidak tahu. udah tahu yang nggak tahu Tidak tahu, kok tanya saya. tahu Ya, ya tapi ini cukup, si YNTKTS itu tuh cukup relevan untuk kasus ini. ya Tapi ya yang sebelum-sebelumnya enggak. Bodoh. ya begitulah sedikit aja sih sebenarnya ya tuh Oh, Oke, Aing ini kan masih berita awalan kita masih menunggu gimana berkembangnya di sebenarnya yang bakal rame itu menurut Aing saat dia nanti dipanggil ke KPK. betul. Aing. Iya, biasanya kalau dipanggil ke KPK ini bisa berkali-kali sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Apakah dia beneran? Kabarnya kalau sekali itu udah kok saksi doang. Kalau Hmm. itu Anies, Basuki, terus tuh pernah juga menteri-menteri itu pernah dipanggil juga tuh. Aing lupa siapa ya. Nah, kalau yang berkali-kali kayak dulu ada Syahrul Yassin Limpo, kayak gitu. Terus kayak kemarin yang rame apa sih Hasto. Atau, Itu kan oh iya berkali-kali sampai betul. akhirnya jadi tersangka. Tapi lucu juga ya, kata sih, sepanjang pengalaman Aing nonton talk show, cukup jarang kasusnya dari tersangka tuh saksi tersangka itu awalnya saksi tahu nggak sih kayak biasanya ya udah saksi mah Saksi aja. saksi jarang yang tahu-tahu kayak maksudnya yang sampai dipanggil ke stand ya kalau dipanggil nggak tahu sih aing mekanismenya gimana kalau di sini kalau misalkan di talk show referensi aing itu kan karena US jadinya saksi itu dipanggilnya kalau udah di pengadilan kan di Tuh court ada lagi ada saksi oh yang beda lagi meringankan, ada juga saksi iya yang iya dipanggil berdasarkan BAP kayak gitu kan. Nah, tapi setahu ini tuh apa sih namanya tuh untuk jadi tersangka itu sebenarnya cukup butuh dua alat bukti doang. Hmm. Sesimpel itu mana bisa jadi tersangka sebenarnya. Tapi kan tersangka belum tentu mana jadi terdakwa atau mana Well, dikatakan betul, bersalah. cuman tetap aja Cuma kayak sesimpel itu. kalau di US tuh kan udah di Miranda kan, Ya, udah yang maksudnya kan dua tuh angka yang cukup kecil ya. iya makanya. Sebenarnya cukup mudah kalau misalnya temuan penyidik KPK-nya cukup kuat apalagi Tapi jadinya bobotnya tuh kayak buat Aing ya, kayak
berkurang gitu. Maksudnya the gravity of being a suspect tuh jadi yang kayak oh cuma perlu dua doang gitu. Nah kalau di US kan kayak harus ini harus itu terus kan kayak maksudnya eh, apa ya filternya banyak gitu loh. Ya, ya mungkin ada banyak. Itu kan alat bukti juga cukup susah. Apalagi kan kalau alat bukti kejahatan disembunyikan kan. Betul. Kita ke komen pertama saja lah. Alasan kenapa saya sebagai warga Jabar tidak merekomendasikan RKP Pilgub DKI, kinerjanya hanya di medsos, pembangunan yang hanya terpusat di Bandung, janji politiknya aja nggak terrealisasi. Itu gagal di DKI. Sebenarnya ini komennya lebih ke Eki sama paling ngerti aing jarang kan susah nih nyari nyari komen yang emang relevan sama kasusnya gitu. Cuman ya balik lagi sentimen masyarakat sama RK tuh yang katanya cukup tinggi dulu bagus, tapi sekarang kayak lah ya sekarang. Next next next. Jika memang korupsi, apa iya sebodoh itu RK masih menyimpan barang bukti di rumah? Iya, sebenarnya menurut aing agak-agak agak aneh juga sih barang bukti ditaruh di rumah. Biasanya tuh di kantor kayak gitu. Buat Berarti dokumen mungkin dia, ini bisa jadi sebuah indikasi bahwa dia tidak main rapi. terlibat secara langsung. Bisa jadi. Maksudnya jadi dia nggak tahu kalau itu Iya, barang bukti. Ya ingat. ya Pak Gayus sih ah lanjut. Nah, kayak aja dia lagi. Ini kemarin 11 Maret Semat diriku masuk penjara. awalku menjalani Ada saya masa tahanan. Nah ini yang tadi yang bilang. uniform. Langsung tamat karir politik. Padahal sebelumnya Nah, 73% karena rektor. kalau dia lanjut di Jabar, menurut Aing kemungkinan menangnya bisa lebih tinggi dibanding KDM. Ya, Oh bisa jadi karena dia tuh citranya mulai jatuh setelah dia nyalon di DKI nggak sih? iya. Karena kan warga DKI kan lebih Lebih kritis. lebih kritis ya. Jadi kayak nge-up gitu nggak sih si apa false-nya dia gitu. Oh betul. Kayak dengan mudah gitu loh. Ya udah lanjut. Gitu. Cuman gue kalau gini emang harus diungkap mantan-mantan kepala daerah dan pemerintahan Sabang pada saling nutupin yang karena cuma kelas teri aja. Kalau misalkan kalau diungkap, oh, ayo masih ini agak kontradiktif ya. Kayak maksudnya kayak kurang kohesif gitu loh kalimat kalimatnya. Ya, tapi yang Aing tangkap tuh seenggaknya kepala daerah yang udah tidak menjabat tuh sebenarnya bisa juga diperiksa gitu. Jadi dengan berarti melepas masa jabatan yang bukan berarti hidup mana aman juga. Itu yang diapresiasi ya. Iya, yang Aing tangkap ya, mungkin karena dia Bob, jadi kayak wah, Bob Minion. Simpel aja lah berita ini mah, gitu aja. Aing RK bukan pribadi dengan karakter kuat. Ia hanya pesolek politik yang mampu. Kadang petakilan tapi tak punya basis itu dukungan. Kalau Prabowo membiarkannya tersungkur, RK akan benar-benar habis. Dia korban kecurangan sendiri. Dia tumbal pemain politik. Ya, ini yang mau Aing hal lagi sama itu, Erkanis sebenarnya itu dia nggak punya basis dukungan. betul. Kayak dia pun baru masuk politik mulai apa sih late game gitu last minute juga, meskipun langsung tinggi posisinya. Terus yang nggak kayak Prabowo yang mau kalah berkali-kali masih punya partai, nggak kayak siapa ya dulu tuh Aneh. Amin. Anies nggak punya basis suara juga dia baru Tapi baru dia, sekarang. iya maksudnya iya Tapi sekarang sekarang pun gimana cara ngapain Indonesia yang masih bingung juga nggak ada betul, tolak ukurnya sebenarnya. betul. Cuman dia sudah menurut Aing dia masih gimana ya? Dia mendapat dia gimana ya? Sentimennya cukup oke lah. Iya, maksudnya dan meskipun dia kalah, dia nge-gain cukup Ya, simpati juga dari masyarakat. betul. Sementara kalau RK ini dia kalah di Jakarta, dia tidak mendapat simpati juga. Jadi kayak apa namanya? Soalnya dia yang Big diunggulkan. loss. Iya, dia diunggulkan, dia yang kena comebacknya. Jadi kayak everybody love a comeback story ya. Iya, Jadi iya gitu. Nah, kayak siapa Megawati, kayak dulu Hatta Rajasa yang emang kalah mulu di kontestasi politik Indonesia, tapi dia punya politik, partai. iya, punya partai, itu juga punya daerahnya kayak SBY di Pacitan tuh Demokrat udah pasti menang kan, dia udah punya basis suara, sedangkan dia even di Bandung pun belum tentu menang, Udah, orang-orang sudah mulai meninggalkan. kan. Dulu kan awal-awal mungkin ya dia punya Iya, apa namanya basis suara. Tapi kalau sekarang kayaknya masih ada deh 6 sampai 6. Wah, udah selesai, selesai, Bapak. Ada nih pesan-pesan terakhir, Vio, buat abang kita satu ini. apa ya? Warna motornya sama.
Ya, terus sabar aja. Terus sabar aja. Mungkin, udah lah itu aja. Bingung aja mau ngomong apa. Kalau dari Aing sih sebagai penutup, karena bentar lagi Persib mau juara, jangan keluar rumah cek Aing mah. Bahaya ini. Bahaya. Ya,